Nah, kemudian yang masyhur kita sama-sama dengar, yang masyhur kita sama-sama ketahui, seringkali dibaca doa dengan menyatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada tambahan biasanya wa maqasidana. Ya Allah, berkatilah kami bulan Rajab dan berkati pula kami bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Wa maqasidana, dan juga terwujudnya maksud kami, keinginan kita semua. Nah, itu ada biasa tambahan wa maqasidana. Yang masyhur kita dengar Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu kayak itu aja kan? Nah, saya kira itu tidak ada masalah, sama aja tujuan kita untuk mendapatkan keberkahan dari 3 bulan ini. Semua bulan itu hakikatnya ada kelebihan-kelebihan di dalamnya. Jangankan 1 bulan, dalam 1 Jumat saja ada kelebihan di dalamnya. Jangankan 1 Jumat, 1 hari dan waktu-waktu tertentu ada kelebihan di dalamnya. Maka sungguh luar biasa umat Islam ini apabila dapat memanfaatkan waktu, hari, bulan yang ada. Cukup sekali itu sudah luar biasa istiqomah di situ. Apalagi kalau berkali-kali. Ya, artinya banyak istiqomahnya. Ada amalan khusus di waktu-waktu tertentu. Ya, misalnya habis sholat subuh ada amalannya sampai menunggu matahari terbit. Itu sudah luar biasa pahalanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa man qala alhamdulillah, siapa yang membaca alhamdulillah mi'ata marrah, 100 kali alhamdulillah 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 sebelum matahari terbit. Ya, artinya sebelum matahari terbit subuh ini, kemudian juga yang membaca 100 kali alhamdulillah sebelum matahari terbenam sore hari, artinya diamalkan di waktu pagi dan sore, maka semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nantinya juga di alam akhirat akan mendapatkan kemudahan. Nah, alhamdulillah itu dibaca kira-kira berapa jam? Dibaca alhamdulillah, apa itu memakan waktu 1 jam? Insya Allah tidak, ya, paling menitan itu. Kita sudah coba alhamdulillah paling dah sampai satu menit itu 100 kali sudah itu kita baca, ya. Kalau dibaca bisa dites lah nanti ini masing-masing gitu. Alhamdulillah. Ini 5, 10, 20, 2 kali 5 100 sudah. Itu sebentar aja kita baca alhamdulillah. Nah, jadi amalan di suatu tertentu, amalan di hari tertentu, termasuk di bulan tertentu, termasuk di bulan Sya'ban, di mana dikatakan bahwa khamsu layalin la yuraddu biha ad-du'a, bahwa ada 5 malam yang tidak ditolak oleh Allah apabila seseorang berdoa. Di antaranya apa? Lailatun min nisfi Sya'ban. Lailatun min nisfi Sya'ban. Kalau yang umumnya pertama itu adalah awal Rajab. Awal Rajab sudah lewat kemarin. Itu malam pertamanya. Masuk malam 1 Rajab. Nah, itu doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Lailatul nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, yang insya Allah kalau kada salah malam ini. Nah, malam ini ulun dapat informasi ada anak di Yaman itu tadi malam
Ya, ini tadi sudah nispuan di sana. Nah, kita baru malam nanti ini, nah menjelang maghrib kita bernispuan. Itu adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menolak doa dari setiap hambanya. Jadi ulun secara pribadi melihat bahwa amat sangat luar biasa ulama-ulama Kalimantan termasuk Samarinda punya metode untuk mengumpulkan orang secara bersama-sama membaca surah Yasin 3 kali. Karena tidak semua tempat melakukan seperti ini. Kalau misalnya ada dari di kampung saya itu di Sulawesi ya. Bukan Solo Jawa ya. Di sana itu kalau malam nisfu Sya'ban enggak ada yang penuh masjid, penuh langgar, penuh musola, enggak ada. Masing-masing aja kita di rumah itu. Masing-masing yang mau baca, yang enggak mau baca udah. Kalau kita di sini kaget saya waktu ketika baru datang tuh. Ketika malam nisfuan, ya Allah, musola yang dekat rumah ditempati penuh. Penuh sampai keluar tuh. Padahal ketika awal-awal di situ menempatinya, ya azan, ya sholat, paling jamaahnya 5 orang. Jamaah 5 orang. Sholat di langgar itu jamaahnya berapa orang aja. Begitu masuk di Sya'ban, penuh. Kaget. Ya, orang baru kali pertama bersama-sama ngeliatin penuh, ya Allah. Nah di situ baca surah Yasin, saya kira ini kayak gini bagus benar nih, positif benar kita memanfaatkan waktu di mana malam nisfu Sya'ban doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita minta apa? Yang diantara yang biasa kita minta itu, ada yang ingat? Nanti malam baru diingat ya. Ya, diberi iman yang kuat ya. Minta iman baca surah Yasin pertama, niatnya ini. Oh, bagus, alhamdulillah. Minta doa misalnya iman yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita minta sama-sama, bersama-sama. Lebih dari 40 orang. Ya. Di antara kita berdoa kalau sudah 40 orang, salah satu di antaranya dikabulkan oleh Allah dan juga yang lain-lainnya pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu orang pun diterima oleh Allah, tapi kalau sudah 40 orang, di antaranya itu pasti ada yang dikabulkan, dan ketika dikabulkan semuanya kena. Apalagi kalau penuh kita punya masjid berdoa 40 kali sekian, berapa itu kita bisa ada 10 orang mungkin yang doanya semua diijabah, ya Allah kayak apa sudah. Nah ini yang ulun hendak juga mau tegaskan berkaitan dengan doa. Siapa tahu ibu-ibu nih lawasnya apa berdoa sudah bertahun-tahun kayaknya nggak ada dikabul-kabulkan ini. Perasaan kita ini berdoa, apakah ini doa kita sudah diterima oleh Allah atau tidak? Nah, kan kayak gitu. Doa itu sesungguhnya tidak ada yang tertolak. Tidak ada yang tertolak. Cuma kadang-kadang tertunda. Artinya kalau kita mengajukan proposal kepada seseorang, kepada kelompok, kepada instansi dengan prosedurnya yang benar, maka itu akan diterima dan dikasihkan surat tanda terima. Nih, proposal Anda kami sudah terima. Tapi saya dulu sampaikan kepada pimpinan, apa diberi disposisi atau tidak? Disposisinya nanti kayak apa itu? Ataupun kita mengusulkan bahwa ada diajukan, ternyata persyaratannya ada yang kurang. Ada yang kurang. Coba lengkapi. Dikembalikan dulu. Bukan tidak diterima, dilengkapi dulu. Kalau sudah lengkap, kembalikan kami terima. Baru diproses. Prosesnya itu ada yang cepat, ada yang lambat. Siapa yang cepat? Ayo kira-kira siapa yang biasa proposalnya cepat? Kadang-kadang tidak bawa proposal ya. Hanya omongan aja. Salamnya Pak.
Ada nitip salam, pinjam nama. Nggak ada dipadahi orang itu, pinjam nama aja. Salamnya Pak ini. Oh iya kah? Iya. Ah udah. Nggak usah banyak berpendar, sudah. Berapa apa yang diperlukan? Nah, langsung sudah itu. Jadi proses itu yang kita lihat, yang kita lakukan. Begitu juga lebih Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada doa yang langsung di-cash oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang ditunda, ada yang menunggu sampai kapan. Tapi tidak tertolak. Karena apa? Karena jaminannya bahwa doa yang kita sampaikan itu kalau tidak diterima di dunia, pasti diterima di akhirat kelak. Jadi kita harus tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita berhusnuzon itu dengan menganggap bahwa apapun yang kita minta itu diijabah dan nantinya kita akan menikmatinya di akhirat kelak. Itu aja kita husnuzonnya kepada Allah. Nah, jadi malam nisfu Sya'ban, silahkanlah kita Bapak Ibu sama-sama pasang niatnya untuk diberi iman yang kuat. Kemudian dipanjangkan umur yang penuh berkah, kemudian juga diberi rezeki halalan thayyibah misalnya lah, seperti itu dan lain. Dan bahkan mungkin juga ada yang mau menambah niatnya, menambah istri kan. Wah, ini kok nambah-nambah yang lain banyak juga cabang-cabangnya ya kan. Tapi secara garis besar itulah. Kenapa? Karena inti dari hidup kita yang kita minta 3 tadi. Apa itu? Rezeki kita halal, iman kita kuat, akidah kita kuat, umur kita penuh berkah. Apa? Masa mau panjang umur aja tapi nggak berkah hidup? Ya. Ini perlu kita luruskan nih. Bapak Ibu berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kami umur yang panjang. Lah, biasalah kita begitu. Minta doa umur panjang. Berikanlah kami rezeki halal, rezeki. Kadang-kadang enggak disebutkan halalan thayyibahnya. Hanya minta ya Allah berikanlah kami rezeki, panjangkanlah umur kami. Itu aja kita minta. Tidak ditambahi berikanlah kami rezeki halalan thayyiban. Berikanlah kami umur penuh berkah. Jadi bisa saja orang berdoa itu diberi rezeki, ya diberi berbagai macam-macam rezeki, termasuk harta melimpah ruah. Tapi hartanya itu tidak menjadikan dia selamat dunia akhirat. Ada yang diterima doanya dengan rezeki, mudah dapat gajian yang luar biasa, banyak uangnya itu, rezekinya banyak, tapi menjadikan ia lupa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu penting bagi kita halalan thayyiban, halal dan bagus. Nah, atau juga umur yang penuh berkah. Ada yang panjang umurnya tapi teler terus. Diterima tuh doa. Ya Allah panjangkan saya punya umur, panjang umurnya tapi teler terus. Mabuk terus. Ribut terus di rumah tangga, repot. Nah itu kira-kira mau pilih yang mana, panjang umur tapi bikin susah. Sehingga penting di situ umur yang panjang penuh berkah. Maka seseorang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada datang, ya Rasulullah, min ayyin nasil khair. Siapakah di antara manusia yang baik itu ya Rasulullah? Kata Nabi, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu, manusia yang baik itu adalah manusia yang umurnya panjang, bagus amalnya. Nah, jadi ada penegasannya, umurnya panjang, bagus amalnya. Berarti kalau bagus amalnya berarti berkah. Nah, minta aja kita umur panjang, tapi wah. Nah, ya. Kemudian wa man ayyin nasi siapa manusia yang buruk ya Rasulullah? Maka Nabi menyatakan man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya tapi buruk perbuatannya. Nah, ada. Jadi kita kita termasuk di pihak mana? Panjang umur tapi manfaat. Ya, saya tegaskan berkah itu
itu isinya ada 3. Berkah itu isinya ada 3. Pertama adalah al-manfaah. Ada manfaatnya. Kalau sesuatu itu ada pada diri kita atau datang pada diri kita, membawa manfaat, berarti itu berkah. Kalau itu membawa mudarat, berarti tidak berkah. Ada orang nitip uang 100 juta. Manfaat kita ini, uang ini banyak. Tidak lama kemudian dipanggil, silakan menghadap. Ternyata uang tidak halal. Uang yang dititip oleh orang, pencucian uang, atau istilahnya lah macam-macam, main sogok-sogokan tuh. Akhirnya kan tidak bermanfaat. Nah, ada kayak gitu tuh. Ada. Banyak uang, tapi malah beresiko. Yang kedua, berkat itu adalah sakinah, membawa ketenangan. Jadi apa saja yang mendapatkan sesuatu, tapi kita senang, kita tenang, enggak menghindar tuh, nah hidup enggak ada masalah. Itu sakinah, itu berarti berkat. Biar hari-hari makan KFC ayam, tapi kalau membawa tenang, ya senang aja, enggak ada masalah, enggak ada yang merasa terkejar-kejar, itu berarti berkat. Biar cuma makan makanan yang ringan apa semua, tapi selalu kepikiran, hati kita terganggu. Ini kemarin punyanya orang saya ambil nih, saya makan ini. Itu berarti tidak berkat sudah. Yang ketiga, berkat itu apa? Berkat itu ziyadah, bertambah. Nah, bertambah. Tidak pernah berkurang, bertambah terus. Itu namanya berkat. Jadi kalau ada orang sederhana aja hidupnya, tapi di dalamnya ada aja. Kalau dia mau makan apa ada, mau beli apa ada, ya. Dan kalaupun belum ada, masih tetap aja tenang hidupnya, ya. Tidak muncul rasa iri dengki, apa yang ada pada tetangga, apa ada yang orang, nggak pernah merasa terpikirkan, merasa terganggu. Dia jalani saja dengan penuh keindahan, dengan penuh kenikmatan, dengan penuh ketenangan. Apalagi kalau dapat rezeki, itu berkah. Jadi inilah kata kunci kita semua. 3 hal ini apabila kita bisa hidup dengan penuh sakinah, tenang, dengan penuh manfaat, dan dengan penuh ketambah, itu berarti hidup kita berkat. Kehadiran kita di tengah-tengah orang, walaupun mungkin dari status sosial tidak ada nilainya, tetapi keberadaan kita dihargai oleh orang. Alhamdulillah, itu syahadatuna. Bukan siapa-siapa, tapi berada di sekitar kita itu, ya Allah, luar biasa, Masya Allah. Sekali kita gak perlu, belum kita minta tolong datang sudah. Belum kita minta tolong baru ada, sudah datang membantu. Berarti kehadirannya bermanfaat untuk orang lain. Nah, luar biasa itu. Ada orang yang juga baru lewat sudah diomelin, sudah dibicarain, baru lewat udah ini itu orang ini, macam-macam diomelin. Berarti kehidupan orang tersebut di tengah-tengah orang banyak tidak membawa manfaat. Sekalipun status sosialnya tinggi di tengah-tengah kita, sekalipun mungkin pintu mobilnya dibukakan, sekalipun mungkin dikawal kemana-mana, tapi pada orang-orang tertentu merasa tidak manfaat pada dirinya, merasa terganggu yang lain, berarti nggak berkah hidupnya itu. Nah, jadi kalau dalam konteks ini, yakin insya Allah, kedua posisi apapun kita, keberadaan kayak apapun kita, insya Allah semua bisa mendapatkan keberkahan. Nah, contoh kecil lah ya, untuk bisa berkat ini. Kalau bisa, biasa kalau ada orang bertahlil, kita diundang, ya. Kan biasanya itu berkah itu bahasa Indonesianya berkat. Nah, kita diundang makan. Alhamdulillah, gratis. Kalau orang undangan tahlilan, masuk gratis, keluar tambah gratis lagi.
Ya, kadang-kadang dapat. Ya, kadang-kadang dapat bungkusan tuh. Kadang dapat, itu namanya berkat. Nah, ada tambahannya tuh. Ada tambahannya. Jadi kita makan dengan penuh kebebasan apa yang ada di depan kita, bervariasi jenis makanannya. Setelah kita mau pulang, tunggu dulu. Nih ada yang mau dibagi-bagi. Berkat satu kantongan. Belum lagi bagi-bagi ampau. Bagi satu-satu berkat lagi. Dibawa pulang ke rumah, dimakan oleh anak istri keluarga kita. Itulah tanda berkat. Jadi kalau kita hidup ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah selalu terpenuhi dan tercukupi apa yang kita inginkan. Itu aja sudah. Makanya penting banget kalau berdoa itu di malam nisfu Sya'ban, panjangkanlah kami punya umur yang penuh berkah. Tambahi kalimat yang penuh berkah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berdoa itu tidak jarang sekali minta diberikan rezeki yang banyak. Berikanlah kami, jadikanlah kami orang punya rezeki yang banyak. Tidak, tapi Nabi selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka barakatan fi rizki. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau, berikanlah kami keberkahan di dalam rezekiku. Itu yang diminta Nabi, nggak minta jadi orang kaya. Malah Nabi minta jadikan saya orang miskin. Nabi malah meminta jadikan kami orang yang miskin, orang yang sederhana. Bukan minta jadi orang yang kaya, tapi beliau meminta rezeki yang berkat. Jadi walaupun rumah bertingkat 10, aset di mana-mana, toko kita di mana-mana, kada ada masalah. Yang penting berkah, ya kan? Yang penting berkah itu tidak masalah. Karena kekayaan sesungguhnya tidak, kalau hitungan dalam Islam ya, dalam hitungan Nabi, orang kaya itu bukan karena banyak yang macam-macam tadi itu, bukan karena banyak asetnya. Kalau menurut kita iya. Menurut hitungan manusia ini, memang orang kaya ya yang punya mobil sudah kaya kita bilang. Yang punya rumah 2, 3, 4 ya sudah termasuk orang kaya. Tapi kalau memang dia tidak bisa membawa ketenangan, maka dia tidak termasuk orang kaya. Karena laisal ghina an kasril mal. Bukanlah yang namanya kaya yang banyak harta, walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang namanya kaya adalah kaya hati. Ya. Pilih yang mana? Enggak diapa-apain. Rumah cuma ya ukuran 4 kali 6. Ya. Kemudian rumah ada yang 20 kali 40. 4 kali 6 enggak diapa-apain. 20 kali 40 diapa-apain. Milih yang mana? Ayo. Kita milih yang tenang. Kita milih yang biasa-biasa aja. Daripada nanti pada belakangannya disita semuaan. Disita KPK. Ini dalam pengawasan, ini macam-macam tuh. Biasa kita lihat rumah-rumah ganal ya. Rumah-rumah ganal itu dalam pengawasan ini. Ya. Apa itu gimana? Kalau kebetulan mungkin malu apa enggak itu kalau sudah tertulis kayak gitu. Nah, jadi alhamdulillah kita minta penuh rezeki yang berkah. Yang kedua Nabi berdoa itu, mudah-mudahan bisa ini juga dipakai kita. Kalau ulun insya Allah mengamalkan doa ini, Allahumma inna nas'aluka barakatan fir rizki wa barakatan fi umuri. Nah, berikan keberkahan dalam rezeki, ya seberapapun insya Allah cukup. Ya. Kemudian diberkah dalam umur. Kemudian Allahumma inna nas'aluka barakatan fir rizqi wa barakatan fi ahli, keberkahan di dalam keluarga. Tanggung jawab kita ini. Bagaimana keluarga ini bermanfaat? Keberadaannya bermanfaat. Bagaimana keluarga kita ini membawa ketenangan? Bagaimana keluarga kita ini selalu bertambah ceria, bertambah pokoknya bagus. Ya. Kita manusia ini, kita ini
kepengen terhindar dari berbagai hal-hal yang negatif. Kita bisa diuji oleh Allah. Kita boleh diuji oleh Allah. Kita bisa dicoba oleh Allah. Tapi dalam bentuk hal-hal yang alami. Ada orang yang diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah dengan misalnya dalam keluarganya, pada ke masjid, rajin, tapi ternyata ada salah satu dari anaknya yang melanggar narkoba misalnya, ditangkap pencuri misalnya. Ini kayak apa kehidupan orang tua dengan anak itu? Tenang apa enggak? Tidak. Nah itu kan berarti rumah tangga kita, keluarga kita ini tidak membawa keberkahan. Karena ternyata di antara mereka salah satu di antaranya berbuat sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seumpama kebakaran, itu lain soal itu. Itu kebakaran, kebanjiran ataupun apa, itu kecurian, ada yang ngambil barang kita, itu lain masalah. Tapi kalau anak atau keluarga kita atau suami kita atau istri kita yang berbuat sesuatu yang memalukan di hadapan manusia, nah makanya penting doa tersebut, keberkahan, ya kan? Nah, tuh, jadi itu perlu kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian. Ketika berdoa, okelah silahkan minta doa, minta kaya, silahkan kaya, tapi harta kita berkah. Tuh, nah. Mau panjang umur, berkah, itu aja nggak ada masalah. Mau dipanjang-panjangi, ya silahkan juga. Nah kemudian kepada kita semua juga dianjurkan ketika di malam nisfu Sya'ban, ya, selain membaca 3 tadi ini, ya baca Yasin itu, ya dianjurkan juga untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diperbanyak. Khusus di malam nisfu Sya'ban. Jadi samping kita sudah baca Yasin, setelahnya kita luangkan waktu untuk lebih membaca banyak sholawat kepada Nabi, karena bulan nisfu Sya'ban itu adalah bulannya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu kita upayakan. Sehingga saya sering menyatakan, kalau malam-malam yang dimuliakan Allah itu, kan tadi belum awali ada 5 malam yang sangat doa tidak tertolak. Pertama malam pertama Rajab, kedua malam nisfu Sya'ban, ketiga adalah malam Jumat, keempat malam Lailatul Idul Fitri wa Idul Adha, ya, malam hari raya Idul Fitri. 4, kemudian yang kelima malam hari raya Idul Adha. 5 malam ini itu spesial, itu signalnya full, ya, tanpa hambatan, lancar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ulama fikih itu menganjurkan kalau bisa pada malam-malam seperti itu tadi, kalau bisa pengantin baru istirahat dulu. Ya, kalau bisa tuh, artinya ndak usah dulu berhubungan suami istri, ambil masing-masing sajadah, ambil masing-masing tempat, lebih banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apalagi kalau sampai pagi, itu lebih bagus, karena ini malam nanti ini adalah malam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim malaikat-malaikatnya menanti siapa di antara hamba-hambanya yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kayak gitu. Jadi semua hal-hal yang disebutkan semacam ini sama halnya dicontohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kalau ada hari-hari tertentu, ada orang, kita datang lebih awal. Siapa yang lebih bersemangat, siapa yang lebih rajin, maka dapat perhatian khusus, kan? Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu ada orang nih, sekian banyak orang, di antara mereka itu ada yang paling luar biasa dengan penuh keikhlasan dan sebagainya, maka kita akan menilai bahwa orang ini adalah orang yang benar-benar. Kita mungkin ada nilai tambah, yang tadinya dapat sekian, kita tambahi. Jadi semua iktibar, semua apa yang dilakukan, lebih-lebih Allah akan lebih memberi perhatian. Cuma masalahnya nih, kenapa juga ya? Masalahnya ini kok berat rasanya itu, nah. Berat. Iya. Iya kan?
Cuma mengucap duduk aja, baca subhanallah, baca alhamdulillah, ya, ambil Quran ngaji, baru aja separuh halaman ngantuk sudah. Bener, kenapa nggak tahu tuh? Tapi kalau main HP, main game itu gelap-gelap sudah kamar, masih ada cahaya. Nggak tahu sudah sampai jam berapa? Sudah jam 1. Asyik, nggak terasa, asyik. Nah, begitu yang berzikir baru aja duduk-duduk, miring sudah kepala tuh, goyang tuh, yo. Jadi luar biasa godaannya, hal-hal yang baik itulah, luar biasa. Nah, itulah dilawan ya, dilawani kayak apa caranya. Jadi kalau kita mengalami pengalaman semacam ini, maka satu-satunya jalan adalah kita yang membuat statement sendiri. Bahwa pada saat ini saya harus betul-betul konsen, HP dimatikan. Ya, kalau kada dimatikan HP, taruh di samping, astagfirullah, bunyi ngelirik tuh. Lirik sudah mau konsen dalam zikirnya kepada Allah, menyatu, tahu-taunya lihat lagi, terganggu lagi konsentrasi kita. Makanya ulama kita, ada saya punya guru itu bilang, lama tidaknya kita berzikir atau mengingat Allah, menyebut nama Allah, itu tidak terlalu dilihat. Yang diperhatikan itu adalah konsentrasinya kita di saat berzikir kepada Allah, walaupun waktunya sebentar. Misalnya kita 5 menit, benar-benar terkonsentrasi, daripada 1 jam tapi kepikiran juga yang lain-lain, diperhatikan juga yang lain-lain. Itu orang yang kita lagi komunikasikan dengan mereka, dengan beliau, itu akan terganggu. Gimana kalau kita bicara dengan pimpinan kita atau orang tua kita, ngomong ya bu, ya ini, tapi sambil nunduk lagi, ada lagi yang diambil, ibunya lagi ngobrol atau gimana, ada lagi yang kita ambil. Kita tidak perhatikan baik-baik, kita tidak dengarkan baik-baik. Apa kata orang tua kita itu? Marah apa tidak? Senang apa tidak? Tidak senang. Walaupun mungkin sesaat, 1 menit aja, kita dengarkan baik-baik, kita sampaikan baik-baik, dia akan memberi perhatian baik. Begitu lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dianjurkan konsenkan. Begitu terkonsentrasi, maka bismillah lah. Syekh Ali Jaber Allah yarham itu pernah menceritakan bahwa beliau pernah mencoba untuk tidak melakukan sesuatu di dalam sehari kecuali hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah. Jadi pergi ke masjid, sholat, pulang ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab istrinya, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Pokoknya berzikir, tidak ada komunikasi dengan istri, tidak ada omongan-omongan, baca itu. Waktu itu sudah masuk kamar, dipanggil lagi, wahai sudah silakan makan, pergi lagi makan, suaminya ikut makan, pergi makan di meja makan, subhanallah, alhamdulillah. Tidak ada komunikasi duniawi yang bahasa-bahasa selain daripada zikir. Masuk lagi waktu sholat, pergi lagi ke masjid, pulang gitu lagi terus sampai sehari semalam. Istrinya bilang, ada apa nih, kok bisa kayak gini nih, ya, apa salahku nih? Nah ini kok, kalau sudah begitu kan ada, kok kenapa kayak ini? Kemudian kalau kata beliau, Syekh Ali Jaber, kalau saya lagi di kamar, istri saya masuk, saya seolah-olah tidur, paring, alhamdulillah, astagfirullah. Besok lagi 2 hari, 3 hari, 3 hari. Begitu sampai ke 3 hari, masuk kamar lagi, dibuka pintu oleh istrinya, pret. Syekh Ali Jaber katanya, apa tuh? Mulai marah sudah. Akhirnya begitu dia buka oleh pintunya, kemudian istrinya marah. Apa salahku? Begini. Udahlah. Ya, akhirnya disampaikanlah Syekh Ali Jaber, wahai istriku, tidak ada masalah sebenarnya. Cuma saya ingin melatih diri, melatih lisanku ini, sanggup gak sampai berapa hari hanya kalimat-kalimat thayyibah yang diucapkan.
Ternyata sampai 3 hari aja. Dan itu pun kesalahan Sidin. Kenapa? Kada bepada sama istrinya. Ya izin dulu nih, nah ya, kita tidak ada komunikasi duniawi dulu, kada bepada. Jadi istrinya juga Pang. Ya kalau tidak dipadahi, marahlah, wajar. Nah ternyata Sidin lagi menyatakan setelah itu istrinya malah yang lebih sanggup menjaga lisannya, tidak ada ucapan-ucapan duniawi selain daripada kalimat thayyibah. Jadi kan luar biasa, ternyata beliau tidak panjang umurnya, tapi berkah. Ya. Beliau mengatakan ini, saya ceramah atau kita semua ngomong di warung kopi, itu kalau disusun kalimat itu, kata-kata itu berapa kata-kata yang keluar setiap hari. Ya, berapa kalimat itu yang keluar gitu loh. Berapa ini dicatat itu, ada yang ini. Nah dibandingkan dengan berzikir kepada Allah, ini kira-kira mana yang lebih banyak? Kan? Luar biasa beliau kalau sampai segitu sudah pikirannya bahwa lisan yang diucapkan, dikeluarkan dari mulut ini, kata-kata kayak dikeluarkan itu sekalipun mungkin baik, tapi bisa saja di sana tersimpan sesuatu yang kurang baik. Maka dilatihlah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun mungkin 1-5 menit saja, tapi betul-betul konsen kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan lebih bermanfaat daripada tidak terkonsentrasi. Karena begitulah etika di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah. Paling akhir nih ya, saya tadi juga ada menyatakan doa itu tidak ada yang tertolak, cuma tertunda. Ya, tertunda. Apa sebabnya bisa tertunda? Nah, di antara siapa tahu di saat kita berdoa itu pada diri kita itu tidak dalam keadaan semuanya bersih. Bisa jadi misalnya pakaian yang kita pakai adalah pakaian yang tidak bersumber dari halal. Tidak bersumber dari yang halal. Didapatkan dengan cara yang tidak baik, kita belikan, baru kita berdoa, minta yang baik-baik, ternyata ditunda gara-gara itu, bisa jadi. Ya. Kemudian, kalaupun mungkin ada orang tidak berdoa ataupun berdoa, tetap saja mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, rezeki yang banyak lah. Kalau kita bilang orang rezeki itu uang ya banyak. Nah, kita juga jangan terperangkap di situ bahwa doanya itu diterima oleh Allah, kesuksesannya dia dapat. Bisa jadi itu adalah istidraj, ya, istidraj. Jadi diberikan semua keperluannya, tapi itu menjadikan ia jauh dari Allah. Nah, jauh dari Allah itu istidraj, menjadikan dia susah. Jadi kita berprasangka baik bahwa doa itu mungkin ditunda, dipending dulu, tidak diberi karena khawatir kalau sampai kami berikan ini, siapa tahu dia tidak bisa mampu membawanya, menjadikan ia menjadi susah, menjadi celaka, menjadi salah jalan. Yang tadinya ke masjid, kada ke masjid lagi. Karena apa? Pindah ke kafe. Uangnya sudah banyak. Udahlah nanti aja, kehidupannya nanti kita gak jamin. Ketika ini saya senang melihat dia selalu ke masjid, kata Allah, saya senang melihat dia banyak berzikir. Tapi kalau saya kasihkan, kayak apa sudah saklaba itu kan? Banyak kisahnya itu, banyak riwayat-riwayat. Jadi intinya bahwa saat ini apapun kita dapatkan itu insya Allah yang terbaik. Yang penting kita syukuri dan insya Allah membawa manfaat untuk kehidupan kita. Nah kira-kira itulah yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah pada malam ini masing-masing bisa membaca surah Yasin dan doa di masjid mana saja atau di sini atau di tempat lain. Yang jelas bahwa malam nisfu Sya'ban adalah salah satu malam yang penuh keberkahan di dalamnya. Jangan kita sia-siakan ya, karena belum tentu kita bisa bertemu malam nisfu Sya'ban yang akan datang. Dan kita berdoa juga kepada Allah, mudah-mudahan insya Allah kita sampai kepada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan juga. Dan dari sekarang kita membuatlah semacam persiapan-persiapan.
agar kiranya di bulan suci Ramadan bisa lebih baik lagi, dan mudah-mudahan corona sudah tidak lagi berpengaruh ya. Ya oke lah, mungkin corona belum juga hilang sama sekali, tapi tetap diberi kesempatan oleh semua masjid langgar musola untuk melaksanakan sholatul berjamaah, baik sunnah ataupun yang wajib, tidak seperti tahun yang lalu ya. Banyak masjid ditutup, langgar ditutup, ada yang curi-curi waktu sholat itu nggak ada suaranya, main sembunyi-sembunyi. Ada juga masjid, bukan masjidnya yang dipakai, lewat belakang, sholatnya di pinggir-pinggir, di teras-terasnya itu, tidak mau diketahuan. Ya Allah, luar biasa. Insya Allah bulan ini nanti seperti biasanya ya. Maka tidak apa-apa, tetap kita jaga keluarga kita, jaga diri Anda, keluarga Anda dari virus corona. Tapi tidak kalah pentingnya, jagalah diri Anda dan keluarga Anda dari api neraka. Nah, ya kan? Iya. Ya kita jaga corona, kita jaga, tapi juga jaga keluarga kita dari api neraka. Ya laksanakanlah. Insya Allah dua-duanya itu bagus, dua-duanya bagus. Ikhtiar kita selama sebagai manusia yang hidup di dunia mengikuti peraturan-peraturan yang ada, tapi insya Allah akan lebih berkah jikalau kita mengikuti peraturan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna اتباع وارنا الباطل باطلا رزقنا اجتنابه اللهم في ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم إنا نسألك بركة في الرزق وبركة في عمرنا وبركة في أهلنا اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله اللهم ربنا تقبل حاجاتنا ورجانا ودعانا إنك أنت السميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum enggak isyraq. Jam berapa isyraq? Ya? Sudah.